Bonsai imajiner. Bonsai apa itu, Om? Ini waru, jenisnya waru India. Baru India. Ya, kita buat ukuran masih masuk mame nih, atau small lah, maksimal small. Di mame kayaknya. Begini kan masih bisa turun lagi. Kita press lagi. Perakarannya ini belum kita expose. Small lah paling tidak. Waru India tuh apa itu maksudnya, Om? Maksudnya waru dari India tah? Ya, waru dari negara India, dia punya ciri khas, daunnya lebih tebal ketimbang waru lokal. Warna daunnya sama, Warna daun cenderung sama. cuma beda ketebalan aja. Beda ketebalan, dia lebih tebal. Jadi kalau kita pruning dan hasilnya makin kecil dia kelihatan semakin tebal seperti plastik ya. Tidak mudah layu, lebih awet. Kapan ini waru India ini bagusnya disiram, Om? Baiknya penyiraman dilakukan pagi sebelum matahari terbit atau sore hari setelah matahari terbenam. Oh, berarti pagi dan sore 2 kali. Ya, kalau 2 kali kita lihat kondisinya, karena ini memang medianya kecil, relatif kecil, jadi kan dia lebih mudah menguap. Sehingga penyiraman ini bisa kita lakukan dan tidak 2 kali lah sehari untuk cari aman, supaya pohon itu tetap terjaga kelembabannya. Bagi pemula nih, Om, bagi pemula seperti ya saya kan mencoba mengenal bonsai lah. Hal apa yang membuat saya harus memilih itu, Om? Waru India, Om. Nanti Ada apa gitu? ya maksudnya gini, kita compare antara waru lokal, waru Jepang, waru India. Di antara waru ini memang punya karakteristik kelebihan masing-masing. Seperti waru India, dia ada kelebihan, maksudnya kelebihan dari pohon ini dia cepat berkembang, lalu daun tebal dan bisa kecil maksimal. Nah, sedangkan karakteristik batang relatif jauh lebih lama untuk menimbulkan kesan tuanya. Nah, beda dengan waru lokal. Waru lokal itu cenderung dia berkarakter lebih cepat tua gitu ya, karena mungkin kambiumnya juga lebih tipis dibanding dengan waru India. Waru India kambiumnya ini tebal sekali. Gitu kira-kira. Berarti kelebihannya kalau bagi pemula apa, Om? Ngurus waru ini, waru India ini. Relatif bonsai. mudah. Kalau jenis waru itu tidak rewel. Yang penting dia penyiraman cukup, matahari cukup, ya insya Allah lah semuanya akan baik-baik aja. Jadi, bagaimana perkembangannya, Om, dari pohon ini? Treatmentnya apa harus pertama beli atau pertama dapet? yang paling terpenting yang harus kita perhatikan adalah penyiramannya atau debit airnya. Ini yang dibutuhkan, harus selalu kita lihat media tanam ini. Usahakan kondisi lembab, jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Lembab jadi dia bisa menjaga tingkat kelembaban atau kesegaran dari pohon tersebut. Jadi saya sarankan kalau memilih pohon untuk bagi rekan-rekan pemula, carilah karakter pohon, bisa dapat info dari narasumber ataupun baca dari literatur yang ada. Silakan cari jenis yang termudah dulu. Nah, termasuk termudah ini. Ya, ini termasuk tidak terlalu rumit lah, mudah. Ya, untuk perawatannya relatif mudah. Cukup penyiraman yang intens saja, saya rasa bisa menjaga keamanan untuk
kehidupan bahan bonsai ini. Atau bisa juga kita pakai jenis ilang-ilang, itu juga pohon, salah satu jenis pohon yang tahan banting, yang mudah perawatannya, tidak terlalu rumit, tidak spesifik ya. Tidak Gampang nggak nyarinya kalau kita selain beli ya, artinya kita berburu dapat pohon begini susah nggak ilang-ilang. Enggak, ini baru. Oh, waro. Kalau waro ini memang di alam nggak tersedia, karena memang ini kan impor dari Yang lokal? India. Yang lokal bisa pakai waro lokal juga mudah. Yang mudah dicari ya waro lokal, ilang-ilang mudah. Jadi kita cari yang resiko rendah, artinya minimal pohon itu udah pohon tahan banting gitu ya, sambil kita pelajari sedikit demi sedikit jenis-jenis dari jenisnya lainnya, pohon lainnya, termasuk karakteristiknya kita pelajari juga, kira-kira begitu Terakhir nih Om, ya. potensi saya punya bonsai waru atau pemula punya bonsai waru, Ya, artinya buat kedepannya gimana Om? ya potensi ini kan arahnya mau kemana, mau potensi untuk komersil kah, potensi untuk kontes kah, seperti itu. Oke, kalau kita arahnya ke kontes, sambil belajar kita tentunya banyak belajar, usahakan langsung ke narasumber, karena narasumber ini bisa menjelaskan secara detail mengenai bentuk, tata cara, atau menyangkut karakteristik pohon yang akan kita tangani, seperti itu, sehingga nanti akan menghasilkan bonsai yang optimal, walaupun dari bentuk yang paling sederhana. Jadi istilahnya bonsai ini bagaimana kita membentuk pohon sesuai dengan bentuk dasarnya atau gerak dasarnya apa adanya, kita treatment agar menjadi optimal, menjadi satu karya yang mempunyai nilai seni tinggi, kira-kira seperti itu. Berarti kalau buat pemula lumayan cocok lah ya Om, atau cocok ya Om? Ya, kalau untuk Bagus. pemula memang disarankan memilih jenis pohon yang tidak rumit perawatannya, atau mudah lah, atau carilah bahan yang kira-kira tahan banting, sehingga kita tidak secara khusus untuk menangani pohon tersebut untuk kita rawat. Nah, sambil itu berjalan, kita juga mempelajari karakteristik jenis-jenis pohon yang lainnya. Kira-kira saran saya seperti itu. Oke Om, terima kasih waktunya Om. Oke, sama-sama.